Amalan apa untuk masyarakat agar cepat turun hujan? Udah turun. Nggak ada lagi asap. Banyak-banyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu selama ada Muhammad di tengah kamu. Ada Muhammad sini? Ada Muhammad tukang ayam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad di tengah kamu. Sekarang Muhammad SAW sudah meninggal. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kamu selama kamu beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Mungkin turun hujan, Allah angkat azab asap ini bukan karena istighfar Abdul Somad, tapi karena ada istighfar orang yang tulus ikhlas. Abdul Somad istighfar sambil menangis, ya Allah, ya Rabb, kena kamera kebuka dia. Tapi ada orang yang di sudut sana tengah malam dia bangun istighfar, tak ada orang yang tahu. Maka hatinya tulus, lebih bersih, lebih suci daripada hati Abdul Somad. Maka jangan pernah berhenti beristighfar. Tapi istighfarnya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini sekarang banyak saya tengok orang sebelah kanan bilang astagfirullah, sebelah kiri megang remote. Astagfirullah. Mana sinetron tadi? Gimana Allah mau mengangkat asap kita ini? Asap sudah berubah menjadi azab. Ya Allah, selamatkan kami dari azab, ya Allah. Di akhir majlis nanti kita sama-sama berdoa, insyaallah. Apa hukumnya orang datang ke masjid musola nggak langsung masuk, duduk-duduk di teras, atau cerita-cerita dulu di luar masjid? Malaikat di dalam masjid sudah menunggu untuk mendoakan dia. Apa doa malaikat untuk orang dalam masjid? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia. Sementara dia di teras masjid nongkrong-nongkrong sambil ngumpul-ngumpul asap. Malaikat di dalam sudah mau mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu. Nggak jadi, nggak jadi. Maka masuklah ke dalam masjid, sholat tahiyatal, usolli sunnatan tahiyatal masjid rakaatain lillahi ta'ala dalam masjid. Niat i'tikaf, habis itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau datang kawan ngajak ngobrol, gimana kabarnya harga sawit kita udah naik apa belum? Astagfirullahaladzim. Gimana kabarnya anak saya udah jadi nikah apa belum? Yang katanya hamil semua. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah jalan solusi, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sependek-pendek astagfirullah, agak panjang astagfirullahalazim, lebih panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Namanya Sayyidul Istighfar. Kami nggak bisa nyatat Pak Ustadz, mudah aja, buka HP, tulis Sayyidul Istighfar, enter. Setelah dapat, cari anak-anak sekolah kita, suruh print di warnet, print, tempel di dapur dekat masak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa
kami nantikan. Masa 3 kali satu hari dibaca nggak hafal? Pagi sambil masak sarapan, siang, sore. Siang, sore. 1 bulan berapa kali? 90 kali. Enggak juga hafal. Copot, bakar, masuk ke kopi. Minum. Insya Allah TBC. Apa hukumnya kita yang dalam masjid nunggu orang ngambil wudhu, atau yang belum datang bahkan waktu sholat sudah masuk? Kalau sudah cukup imam makmum, tunggu 5 menit, tunggu 10 menit, Masjidil Haram sampai setengah jam. Kita kalau kelamaan malah makin yang ada malah pulang. 5 menit, 10 menit. Tapi supaya untuk adil, biar supaya jangan cemburu, beli jam di Pekanbaru yang ada waktunya. Ada waktunya. 5 menit lagi, 5 menit lagi, 4 lagi, 2 lagi, 2 lagi, komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu lebih adil daripada kita kelahi. Karena di beberapa masjid justru nggak pakai jam, yang nyuruh komat, yang berkuasa di masjid itu emak-emak. Allah emak-emak. Komat. Di sana, di sini rasa-rasanya enggak. Beli jam yang bisa mengatur. Apa sebenarnya bahaya riba itu, Pak Ustadz? Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Pinjam 12 juta, bayar 15 juta, riba. Pinjam 100 juta, bayar 120, riba. Apa bahayanya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan hasil riba. Yaqumuna, mereka bangkit dari kubur, kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet, bahasa Melayunya kesapu. Nanti di akhirat kalau nampak orang bangkit dari kubur, ente dulu makan riba ya. Dia bilang ente lebih parah lagi. 2, sepiring nasi uduk dibeli dari uang riba. Sepiring nasi dimakan menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, disemprotkan jantung naik ke otak. Isi otaknya haram gara-gara makan nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun pembohong, pendosa. Kok ubun-ubun? Karena yang berpikir ubun-ubun anak kita jadi nakal, jadi jahat gara-gara dikasih makan riba. 3, daging di badan dari darah, darah dari nasi, nasi dimakan dari riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram, dari riba. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. 4, sodakoh, kasih sodakoh, hasil riba kasih sodakoh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang suci. Yang riba tak diterima Allah, walaupun dia banyak sedekah tak diterima Allah. 5, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, haji sampean haji mabur. Gara-gara apa? Zaduka haram, karena berangkat dengan uang riba. Makanya bolak-balik bagi umroh haji nggak ada pengaruh, nggak ada efek, nggak ngefek. Heran saya Pak Ustaz nengok Pak Haji itu. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Na'uzu, dia nggak pakai celana karena pakai sarung. Sudah selesai kuliah, sudah kerja, alhamdulillah. Mana yang harus saya dulukan? Nikah dulu atau sukses dulu?
Tapi saya sudah ingin untuk menikah Pak Ustaz, tapi takut kebutuhan tidak tertutupi. Kenangan Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie kepada Ainun adalah karena dulu sama-sama susah. Coba tengok nasihat-nasihat dia. Kalau mau lengkapnya tonton film Ainun Habibie. Masya Allah, keluar dari situ so sweet. Kalau kau cari setelah semuanya sempurna, manusia takkan ada sempurna. Saya mau nikah kalau sudah punya kepribadian, Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Mungkin yang kau dia susah-susah itu yang lebih banyak ingat. Jadi kira-kira udah cukup modal, nikahlah. Mudah-mudahan ketemu orang yang siap susah, insya Allah. Amin. Cari yang perempuan siap hidup dari nol, banyak di pom bensin. Dari nol ya Pak. Gitu. Jangan tunggu mapan, karena kita ini semuanya tak akan pernah ada mapan. Nada saja kurangnya, kurang. Kalau sudah cocok, baik dia, jangan lagi. Tunggu nantilah datang kawan Valentino Rossi. Habis kena salib. Kena tikung di jalan. Apalagi dia gasnya kontan, minyaknya minyak pesawat. Saya berniat mau meminang teman masa kecil saya yang sudah lama jauh di pesantren dan sudah hafal Quran. Masya Allah, macam sinetron. Berdasar dari surah yang sudah saya cantumkan sebelumnya, kira-kira baik atau tidak jika saya melanjutkan niat sedangkan saya sendiri bukan hafiz Quran. Saya juga dulu pesantren cuma 3 tahun. Saya malah cuma setahun. Saya setahun pesantren. Pesantren setahun, pindah aliyah setahun, pindah air molek Nurul Falah setahun. Yang penting kamu sudah melewati proses, tidak hafal Quran tak apa-apa, bawa istrimu hafal Quran bagus. Insya Allah kalau istrimu 30 juz, paling tidak anakmu juz 30. Karena dia teman sambil masak baca Quran. Orang-orang yang hafal Quran itu sambil masak pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Sambil nyetrika pun baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil buat teh pun baca Quran. Tapi kalau kau marah-marah, mana tehnya? Tabat yada abi lahabin wa tab. Diamlah kau Abu Lahab. Paling tidak kalau dia baca Quran sedang nyetrika, baca Quran sedang gosok, baca Quran sedang masak, baca Quran sampai nasi yang kau makan berkah, teh yang kau minum berkah, karena bacaan ayat Quran masuk ke makanan-makanan. Bayangkan kalau bini pakai baju you can see masak nasi goreng. Maka tak apa-apa walaupun kau tak hafal Quran. Berdoa mudah-mudahan istri kalian dapat hafal Quran. Apabila panitia zakat menerima zakat fitrah 1 ton, banyak. Wah, tenan nih. Zakat mal uang 20 juta. Bagaimana cara pembagiannya untuk 8 asnaf Pak Ustadz? Kami dengar Ustadz S3 di Sudan. Betul? Kenapa Ustadz sekarang di sini? Saya terdaftar di Sudan November 2017. Syarat baru boleh sidang 2 tahun. Jadi baru boleh sidang November 2017, baru boleh sidang Desember 2019. Makanya nanti Desember saya balik untuk sidang. Mohon doanya. Apa tadi pertanyaan? Dapat sekian ton, dapat 20 juta. Maka dibagi kepada bukan per asnaf, karena bukan per asnaf. Karena kalau dibagi per asnaf, sekarang coba kita bagi per asnaf, dapat 80 juta dibagi per asnaf, 1 asnaf 10 juta, amil cuma 2 orang, 1,5 juta, 1,5 juta, kaya mendadak amil. Fakir miskin 200 orang. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka pembagian zakat fitrah itu per kepala.
Zakat fitrah dengan zakat mal dicampur semua. Kalau ada zakat mal, dibagi per kepala. Kira-kira berapa kepala cocok? Itu dia 2 kepala Pak Ustaz. Siapa isinya? Suaminya sama istrinya. Oke, kira-kira yang layak untuk dia sekian. Itu berapa? Itu di rumah itu ada 10 kepala. Kok banyak sekali? Suaminya, istrinya, anaknya 8. Loh, miskin kok bisa anaknya banyak? Iya Pak Ustaz, mereka nggak ada HP, jadi nggak terganggu oleh internet. Habis maghrib, habis isya, makan sambal belacan, tertidur, anak 10. Nah, rasanya nggak layak kalau dibagi per kepala. Karena kalau satu kepala dipatok 1 juta, 2 kepala 20 juta, 2 juta, sedangkan dia 8 kepala jadi 8 juta. Ini cocoknya tidak. Dimusyawarahkan. Siapa yang musyawarah di situ? Alim ulama. Libatkan pihak kepolisian, Pak Kapolsek, karena ini masalah duit, nanti orang bisa silap. Saya Pak Ustadz kalau masalah kunut nggak silap, tapi duit ini bisa silap saya. Pakai per kepala, karena kalau pakai per asnaf nanti itu dikhawatirkan, kecuali kalau lembaganya besar itu bisa pakai asnaf, basnas, itu bisa pakai asnaf karena lembaganya besar. Tapi kalau masjid yang mengelola bergabung antara beras dengan zakat mal, maka tidak dibagi per kepala, tapi tidak dibagi per asnaf, tapi dibagi per kepala sesuai dengan hasil musyawarah. Apabila zina mukson, pelakunya harus dibunuh. Zina mukson maksudnya sudah punya istri, sudah punya suami, maka ditanam setengah badannya, dilempar batu sampai modar, sampai mati. Apabila zina biasa harus dirajam 100 kali, itu kalau belum menikah. Belum menikah maka dicambuk 100 kali. Kalau sampai 80 mati Pak Ustaz, stop, jangan sempurnakan sampai 100. Tapi mengapa tak pernah jerak? Mana saya tahu? Karena tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan pasti jerak. Emang Ustaz pernah melihat hukuman cambuk? Pernah. Hukum pancung? Pernah. Narkoba di Saudi Arabia pancung. Kalau tertangkap bawa narkoba di airport, pancung. Saya nengok hukum pancung, dipotong kepalanya pakai pedang, putus, muncrat darah macam keluar dari pipa. Satu lagi pancung. Saya tengok satu hari itu saya 2 kali nengok pancung. Putus. Yang ketiga, pas mau dipancung jatuh dia. Duduk lagi pas mau pancung jatuh lagi. Akhirnya nggak jadi dipancung. Tidak jadi dipancung karena keluarga memaafkan. Rupanya dia membunuh, keluarganya maafkan. Tak jadi pancung, bayar denda. Dendanya berapa? 100 ekor onta. Kalau tak ada 100 ekor onta, 100 dinar, 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 2 juta kali 1000 sama dengan 2 miliar. Nah, maka kalau mau membunuh, siapkanlah duit 2 miliar. Karena salah-salah, kok macam-macam bunuh kok. Tengok rumah Vespa buruk. Apakah karena belum pernah ada yang menjalankan hukum tersebut sehingga dianggap hal biasa? Ya, karena di tempat kita orang yang berzina bukan dihukum tapi dinikahkan. Makanya orang, alah nggak apa-apa, paling-paling dikawinkan nanti. Paling-paling disuruh bayar 3 sak semen. Bagaimana jika seorang ibu belum pakai hijab, belum pakai jilbab, sementara anaknya sekolah di pesantren? Ibu saya masih susah untuk berhijab. Berhijabnya karena wirid aja. Banyak sekali saya menerima pertanyaan macam ini sekarang. Ustadz, bapak saya masih pakai celana pendek. Ustadz, ibu saya belum pakai hijab. Ustadz, ayah saya belum sholat. Artinya dulu kenakalan remaja, sekarang kenakalan emak-emak, kenakalan bapak-bapak. Hei bapak-bapak, bersyukurlah kalian anak kalian sudah sekolah agama, sudah hijrah. Hei ibu-ibu, bersyukurlah anak kalian sudah pakai hijab. Kenapa kalian tidak pakai hijab juga? Kupesankan kepada kalian ibu-ibu, pakai hijab lah bu, yang belum pakai hijab. Mana tahu hijabnya limited. Hijabnya waktu pengajian aja. Pulang dari pengajian belum sampai rumah, baru sampai bawa-bawa sawit juga. Apa hukumnya imunisasi bayi? Imunisasi sampai sekarang diambil dari sel babi.
Sedangkan kita dalam agama kita babi itu haram. Bada teba baya bawabi haram. Babi haram. Tapi kalau tidak disuntik mati. Pilihannya dua. Babi mati. Pilih mana? Pilih babi apa pilih mati? Tak boleh pilih mati. Mesti pilih babi. Oleh sebab itu kalau masuk ke dalam hutan, pilihannya cuma dua. Kalau tidak makan babi, mati. Maka boleh makan babi. Tapi jangan banyak-banyak. Lemas sudah. Kalau tak makan babi, mati. Makan sedikit, agak kuat sedikit. Boleh tambah sedikit lagi Pak Ustaz? Jangan. Kalau nggak tambah saya nggak bisa berdiri nih Pak Ustaz. Tambahlah sedikit lagi. Sementara dapat pisang. Kalau sudah dapat pisang, jangan makan babi lagi. Ini ada pisang. Enggak, babi aja. Artinya nanti setelah ditemukan serum bahan imunisasi itu, kalau sudah dapat yang halal, jangan lagi pakai babi. Oh, sampai subuh nampak ini. Diseleksinya dulu. Kami bawa pulang, jangan takut. Asal jangan surat pinjaman minta duit aja lah. Di sekolah saya dibentuk sebuah koperasi dengan pola jual beli bahwa setiap anggota tidak diperkenankan meminjam dalam bentuk uang, tapi harus bentuk barang. Contohnya anggota butuh laptop, kemudian pengurus memberikan sejumlah uang untuk beli laptop. Silakan pilih sendiri merek laptop sesuai keinginan, tapi setelah mendapatkan laptop, anggota menyerahkan kembali sisa atau kekurangan pembelian dengan nota pengurus. Kalau lebih dikembalikan sisanya, tapi kalau kurang pengurus menambah kekurangannya. Kemudian pengurus membuatkan akad jual beli barang dengan menghitung keuntungan untuk koperasi sesuai faktur yang ada. Setelah ditentukan besaran harus diangsur per bulannya. Pada akhir tahun ajaran ada pembagian SHU untuk anggota sebesar 40% sesuai besarnya pembelian pada koperasi. Pertanyaan, apakah koperasi kami itu sudah masuk koperasi syariah dan bebas riba atau tidak Pak Ustaz? Riba itu mudah saja. Pinjam uang, bayar uang berlebih, itu riba. Pinjam uang, bayar uang berlebih, riba. Tapi kalau beli barang dicicil, tak riba. Beli motor dicicil pakai uang, akadnya uang dengan barang, tidak riba. Selama akadnya uang dengan barang, maka tidak riba. Tapi kalau uang dengan uang, maka riba. Sudah saya tulis itu detail lengkap. Cari tulisan saya tentang itu di internet. Judulnya SOMADMOROCCO Somat Moroko spasi kredit. Ada saya tulis itu. Kredit. Rumusnya dua saja. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Maka hasil dari uang dengan barang itu tidak riba, boleh dibagi-bagikan. Tapi kalau pinjam uang, kasih uang berlebih, dikumpulkan, maka riba semua. Berdosakah seorang suami jika istrinya sering selfie dan diupload ke medsos, padahal sudah sering diingatkan oleh suami? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi suami yang tak tahan menengok istrinya suka selfie. Jadi dia minta sampaikan ke saya, karena dia termasuk anggota suami takut bini. Saya hanya menyampaikan aspirasi mereka saja. Ibu-ibu yang suka selfie, berhentilah kalian selfie. Foto kalian dipakai orang pecandu seks, lalu dia berbuat dosa gara-gara foto kalian. Foto kalian diambilnya, dibawanya ke dukun, disantetnya kalian. Akhirnya benci sama bapak, tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang dan malam terbayang-bayang. Nah, jadi banyak efek negatifnya. Kalaupun mau foto rame-rame boleh, foto rame-rame, upload rame-rame. Nih kami tadi malam, hanya sendiri, ini sendiri, sikit-sikit selfie, sikit-sikit selfie. Gayanya pun. Saya tukang servis kulkas, servis antar jemput garansi. Ongkosnya rata-rata 500.000, terkadang hanya butuh modal 30.000. Bahkan bernasib baik tak keluar modal. Tapi kalau nasib kurang baik, kadang nombok. Bagaimana menurut Ustaz dalam pandangan Islam? Selama tak ada unsur tipu, tidak ada unsur ghish tipu, maka pekerjaanmu halal. Ada orang rusak kulkasnya, kau pegang kulkas, kau gini-gini kan hidup. Dikasih orang 100.000, tak apa-apa.
Tapi jangan kok gini-gini kan. Wah, ini nampaknya harus setiap bulan datang lagi. Ada tipu. Ada TV orang rusak. Kau pukul atasnya, lompat, hidup dia. Bayar. Tapi jangan kau model-model di situ belakang. Selama tak ada unsur tipu, maka perbuatan itu boleh. Tapi kalau di dalamnya ada unsur ris tipu, di dalamnya ada unsur zulm aniaya, di dalamnya ada unsur gharar gambling judi, maka haram transaksinya. Transaksi dalam Islam mestilah transaksi yang suci supaya hasilnya halal. Apa tanda kita hidup dalam keadaan istidraj? Tidak pernah sholat tapi sawitnya banyak, tidak pernah puasa tapi rezekinya berlimpah, tidak pernah sedekah tapi umurnya panjang. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Diulur Allah, umurnya panjang, rezekinya banyak. Supaya apa? Mendapatkan azab sengeri-ngerinya. Innallaha la yumlil zalim. Allah mengulur orang zalim itu dengan rezeki banyak, umur panjang. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah sholat, tak pernah sedekah, rezekinya melimpah ruah. Itu namanya istidraj, bercampur dengan tuyul dan bakyul. Apa boleh mendaftar haji dengan mengajukan kredit ke bank? Bank syariah boleh, bank konvensional riba haram. Dari mana kita bisa membedakannya? Dari akadnya. Kalau nanti ada yang menawarkan begitu, tengok akadnya dan lihat mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau ada fatwa DSN, lanjutkan. Kalau tak ada fatwa DSN, pindah ke bank syariah. Bagaimana cara Ustadz ikhlas menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu buat anak dalam membangun keluarga? Ibu ikhlas karena yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, tidak akan mungkin bisa dibalas oleh suami dan anak ibu. Betul? Ada bapak yang bisa membayar 9 bulan 10 hari 9 juta, 2 tahun 20 juta, tak bisa dibayar dengan uang. Bagaimana mau membayar nyawa mereka? Mereka melahirkan anak meregang nyawa, bukan senang melahirkan anak. Nanti kalau saya ceritakan sakitnya nggak ada yang percaya. Betul. Perempuan sekarang aja enak melahirkan anak, bersin lahir, lahir. Zaman dulu susah meregang nyawa. Oleh sebab itu tidak ada cara membalas kebaikan ibu-ibu kecuali dengan ibu ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan balas dengan surga Jannatul Firdaus. Amin. Anak-anak ibu menjadi anak penghafal Quran. 1 tahun dia khatam Quran, 1 bulan dia khatam Quran 2 kali, 1 tahun 24 kali mengalir ke makam ibu. Makanya amal yang paling mulia adalah amal menjadi seorang perempuan, kalah laki-laki. Man a'aqun nas bi husni sohbati. Siapa orang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Bapak cuma dapat 1 kali, ibu dapat 3 kali, Ustadz dapat sekali. Saya kan laki-laki. Makanya banyak sekarang laki-laki mau jadi perempuan. Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Bencong. Saya mau tanya dan minta pendapat, bagaimana hukumnya tentang pembakaran lahan yang sengaja sehingga kita semua menghirup udara sangat tak sehat? Bagaimana cara mengatasinya dan hukum agama atau dengan hukum perundang-undangan? Orang Riau yang membakar hutan, maka dosanya kepada 6,7 juta penduduk Riau. Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang kena ispa? Bagaimana dia minta maaf kepada anak yang meninggal kemarin, dicek dadanya ada asap hitam di dalam? Bagaimana dia mau minta maaf itu? Dalam Islam pembunuh halal darahnya. Mereka bukan membunuh 1 orang. Pengedar sabu-sabu hanya membuat penderita orang kaya yang punya duit yang pakai sabu-sabu. Tapi orang membakar hutan, ular mati, kadal mati, manusia mati, anak kecil baru lahir belum punya nama. Tadi saya dapat beritanya, belum punya nama sudah meninggal dunia kena asap. Kering di tenggorokan, hidung tersumbat, kepala pusing, stres. Bagaimana mereka mau minta maaf? Makanya penghuni, makanya pembakar hutan ini hukumnya yang layak adalah hukum mati.
Sedangkan pecandu pengedar narkoba saya dihukum mati, apalagi pembakar hutan. Maka saya mengusulkan kepada penguasa-penguasa di negeri ini, bapak-bapak anggota legislatif, tolong kalian keluarkan, kalau mau selamat tahun depan jangan terulang lagi, keluarkan pembakar hutan, baik pengusahanya, baik pekerjanya, tangkap, buktikan, tembak mati saja. Betul? Makin banyak yang membuli saya nanti di internet. Suami saya sering cuek kepada saya, apalagi ke anak-anak, rasanya kurang perhatian kasih sayang. Ini mau bertanya apa curhat? Kalau anak sakit dan istri sakit sering tak perhatian, sehingga anak saya sering marah dengan sikap, sampai-sampai anak saya menyuruh saya untuk nikah lagi. Karena anak saya ingin punya ayah yang perhatian kasih sayang. Kalau soal memberi nafkah kewajiban seorang ayah, tapi perhatian kasih sayang. Apa dosa jika anak saya menginginkan saya nikah lagi dan saya ingin cerai karena sudah tidak kuat dengan sikap suami saya? Ibu ingat tak setelah akad nikah dulu bapak baca apa? Baca sirat taklif. Ingat bunyi sirat taklif? Jika saya meninggalkan istri saya sekian bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu saya datang ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan salah satu, maka jatuhlah salah satu kepadanya, kata bapak dulu waktu membacakan. Maka ada 5 kewajiban bapak. 5 kewajiban bapak adalah 5 hak ibu. Tahu ibu 5 hak ibu itu? 1, makan. Ibu udah dikasih makan? Sikitnya kenapa? 2, ibu dikasih pakaian. Alhamdulillah, ibu sudah dikasih pakaian. Di Pekanbaru, di Jakarta, banyak perempuan yang tak dikasih pakaian sama suami. Ada yang resleting belum berpasang, ada yang kain pendek, tapi di kita semua sudah kasih makan. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, perhatian. Kalau tak dapat, maka wali ibu, SP1, surat peringatan, wali memanggil. Laki Firaun, sini kau sebentar. SP1, tak juga berubah, naik SP2. Barulah dia dapat talak 1. Tapi jangan cepat-cepat, kan hati berubah. Hari ini ibu gugat, besok tiba-tiba cinta berbunga-bunga. CLBK namanya. Cucian lama belum kering. Saya seorang ASN. ASN ini dulu PNS. Cuman PNS namanya sudah buruk. PNS artinya pegawai ngeri sekali. Karena gajinya sedikit, korupsinya besar, neraka jahanam tempatnya. Makanya dirubah jadi ASN. Untuk persiapan masa depan ketiga anak kami beli kebun sawit dengan cara berutang di bank. Setelah mendapatkan sertifikat kebun, saya menjaminkan sertifikat kebun itu untuk membeli kebun kedua. Maka dari modalnya riba. Memasukkan sertifikat ke bank, dia ambil duit riba, didapatkan riba, hasilnya riba, bertambah riba. Maka sampai dia anak cucu makan haram. Jadi gimana caranya nih Pak Ustadz? Bagi yang sudah melakukan ditebus. Ustadz kan PNS juga. Oh iya, saya PNS juga. Saya PNS. Pernah tak Ustadz masukkan SK Ustadz itu ke bank? Enggak. Makanya banyak orang bilang saya PNS bodoh. Ustadz bodoh, ya biarlah bodoh, asal jangan makan haram. Biar nampak susah, asal jangan daripada kaya, tapi sebenarnya kita fakir, bermental fakir. Kalau dia berzikir, zikirnya tak sampai kepada Allah SWT. Kalau dia makan, makannya haram, na'udzubillah. Kalau bisa dapat ditebus, tebus balik, hindari riba. Tapi yang tak bisa, sudah terlanjur, bayar saja sampai selesai, habis itu jangan ulang lagi. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Bagi yang bisa masih ditebus, tebus itu maksudnya berapa kemarin pinjamnya? 300. Ini aset ada dijual. Iya. Jual ini bom di sini. Bom, habis. Tak bisa Ustaz. Kalau saya bom ini meledak semuanya. Itu emergensi lah. Oleh sebab itu bayar saja sampai lunas. Tapi jangan ulang balik. Harga sawit sementara naik turun sehingga hasil kedua panjang ceritanya. Tak sampai hati saya membaca, nangis pula saya nanti. Apa dalil tahlilan setelah meninggal? Apakah ada dalil menjelaskan itu? Tahlilan itu isinya pertama doa.
Itu isi tahlilan. Doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Kalau bapak ibu buat tahlilan di Pematang Tinggi untuk saya, kirim doa. Sampai tak doa untuk Abdul Somad? Sampai. Mana dalilnya doa dari Pematang Tinggi sampai? Tadi saya lewat di makam, lalu saya ucapkan salam di makam. Assalamualaikum ya ahla diyar. Sampai. Seandainya tak sampai, itu apa diajarkan Nabi salam? Salam itu artinya doa untuk orang mati. Dua, tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai tak tahlil itu untuk orang mati? Sampai. Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, man halala sab'ina marratan, siapa yang baca tahlil 70 kali, summa ahdatsa thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk orang mati, yantafi'u bihi, sampai pahalanya. Siapa yang mengatakan tahlil tak sampai, mari namanya, kasih nama lengkap. Nanti kalau udah mati saya kirim tahlil. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kitaban. Tiga, baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, nanti kalau ada orang meninggal dunia, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada bagian kepalanya awal Al-Baqarah sampai wa ulaikamul muflihun. Bacakan pada bagian kakinya ujungnya sampai 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati sampai akhir. Begitu dikatakan Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau aku meninggal, bacakan pada kepalaku awal Al-Baqarah, bacakan pada kakiku ujung Al-Baqarah. Dalam kitab Ar-Ruh ditulis oleh murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh sebab itu pahala untuk orang meninggal sampai. Lalu kemudian diberikan makanan. Kalau bapak ibu kaya, kasih makanan. Tapi kalau tak kaya, jangan kasih makanan. Kitalah yang mestinya yang membawakan makanan pada orang yang terkena musibah. Bapak, jangan ngutang beras, jangan ngutang bubur kacang hijau. Kami yang bawakan makanan. Tapi kalau tidak ada, ya tak usah makan. Tiba-tiba ini orang kaya, sawitnya banyak. Maka yang punya anak, yang punya ayah, sahibul bait ini pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, yang tidak perlu bawa makanan, kami sudah siapkan makanan. Pahala makanan sampai. Mana dalilnya? Saat sahabat Nabi, ibunya meninggal dunia. Lalu kemudian kata dia, ayus sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi gulai, apalagi sampai dia bau. Gimana cara menguatkan hati dalam keraguan memilih pasangan karena jarak jauh? Cari yang dekat-dekat. Sementara kedua orang menyarankan untuk memilih yang dekat. Saya pun dekat. Usah jauh-jauh, tuh payah. LDR, payah itu. Cari yang dekat-dekat aja. Kan ada judul lagunya itu, calonku 5 langkah dari rumah. Ini cari calon jauh, tiket pesawat, apalagi pesawat sekarang mahal, kena asap pula lagi. Payah. Cari yang dekat-dekat aja, yang mudah-mudah saja. Tapi Pak Ustaz, saya tak bisa pindah ke lain hati. Pret, solehah dia, baik dia, sudah nikah. Nanti kita adakan acara tabligh akbar nikah masal. Setuju? Minta usul sama Pak Kuah, kumpulkan kuah, nikah masal ramai-ramai. Yang dekat-dekat aja. Untuk yang pertama dekat-dekat aja dulu, yang kedua nanti baru agak jauh sedikit. Apa boleh sebagian dari uang untuk santunan anak yatim berasal dari kotak amal diberikan juga kepada anak piatu kaum duafa? Tak bisa. Makanya buatkan satu kotak khusus kotak yatim, satu kotak khusus kotak duafa. Yang ayahnya pergi, kebetulan nama ayahnya Toib, tak balik-balik. Yang satu lagi yang kebetulan ayahnya pergi merantau. Yang ini pula emaknya susah, tapi dia tak yatim. Tak boleh duit yatim ini dikasihkan ke mana, tak boleh. Makanya ada satu kotak khusus kotak yatim. Sedangkan yang anaknya tidak yatim lagi, atau ayahnya tidak meninggal, atau emaknya susah, maka dia tetap diberi santunan dari kotak miskin atau kotak duafa. Baru habis CD ke-1. Banyak ini. Ini jamaah ini nampaknya balas dendam, karena dulu saya tak datang. Bagaimana orang rajin ibadah namun sombong? Nyindir saya ini.
La yadkhulul jannata, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Bagaimana cara menghilangkan sombong? Sering-sering ziarah kubur, tengok liang lahat, kau akan masuk ke dalam. Ini orang yang suka pamer Pak Ustaz. Suka pamer cincin, pamer emas, pamer duit, pamer mobil, pamer. Jangan pamer. Ada juga sebagian orang pamer, tapi sebetulnya dia mau menunjukkan supaya orang sombong itu hilang sombongnya. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong adalah sedekah. Tapi kita dilarang untuk melaksanakan ini. Sering-sering tengok orang sakit, sering-sering tengok orang mati, supaya hilang angkuh, hilang takabur, hilang sombong. Bagaimana yang dikatakan mati dalam sholat itu Pak Ustaz? Mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Hilangkan hawa nafsu, hilangkan keinginan, hilangkan kehendak. Maka sebelum itu kita katakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi anta maqsudi, yang ku maksud hanya engkau. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Habis itu serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Matikan semuanya, di-off-kan semuanya, yang di-on-kan hanya kehendak Allah SWT. Matikan kehendak kita, munculkan kehendak Allah, hilangkan kudrat iradat kita, yang ada hanya kudrat iradat Allah SWT. Allahu Akbar, sesuai kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Kebanyakan ibu-ibu itu kan sering kredit barang-barang perabot, ya, pancinya pun kredit, kompornya. Di rumah tuh yang cash cuman ibu itu aja, yang lain lakinya pun kredit. Apakah kredit itu juga termasuk riba Pak Ustaz? Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba, dengan syarat jangan terlambat, karena kalau terlambat ada denda itu menjadi riba. Karena secara harga cash kredit itu beda. Pertanyaan saya mungkin sepele tapi pasti merakyat. Cari di internet, saya tulis 5 tahun yang lalu. Somat Moroko kredit, enter, tulis. Kalau dapat nanti share ke kawan-kawan, print, tempel di papan pengumuman masjid biar tahu semua. Mohon Ustaz jelaskan dalil tentang hadrah. Hadrah kelempang. Bismillah tawassalna billah la. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan depan orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi biddufu, pukulkan duf gendang. Itulah dalil memukulkan gendang. Hadis pertama. Hadis kedua, ya Rasulullah, aku bernazar kalau kau menang perang mau kuku pukulkan gendang. Kata Nabi, pukullah. Bernazar seorang perempuan, kalau kau menang perang kupukulkan gendang. Pukul, kata Nabi. Itu dalil boleh memukul gendang. Salawat diiringi dengan hadrah, dengan alat musik islami. Karena ada sebagian kelompok mengatakan itu haram. Mana pula haram? Salawat burdah, salawat diba, salawat al-barzanji, salawat simtud durar, salawat diaul lami, salawat yang dibuat oleh para ulama. Mana dalilnya boleh membuat syair? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syair. Fasakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Hadis riwayat Sunan Tirmidzi. Hadis takriri, boleh membuat selawat-selawat yang dibuat oleh ulama, dibacakan dengan diiringi nasyid islami, selama tidak melakukan perbuatan maksiat campur aduk laki-laki perempuan, lalu di dalamnya ada tabarruj soleh jahiliyah, lalu di dalamnya ada pakaian sempit. Kita malam ini sengaja dipisah supaya turun rahmat Allah. Maka lanjutkan grup hadrah-hadrah ini untuk menyaingi keyboard tunggal keong racun kucing garong malam ini. Makanya jangan lagi kalau sudah ngaji pakai keyboard tunggal juga lagi. DPRD membuatkan peraturan daerah, jam sekian stop, karena kalau tidak nanti orang mabuk jadi arena judi. Perbu, peraturan bupati, orang dari kecamatan membuatkan peraturan edaran. Maka selamatlah. Saya ceramah di Lampung,
Lampung Utara. Apa kata Pak Bupati Lampung Utara? Kami keluarkan perda Pak Ustadz, hanya boleh pesta nikah sampai jam 5 sore untuk menghindari supaya malam jangan sampai ada anak muda sabu-sabu, mabuk, kelahi, tawuran, pacaran gara-gara itu. Ini grup-grup nasyid, grup-grup hadrah dibangkitkan supaya nanti ada acara walimah nikah, khitanan, kemudian akikah, jangan lagi ada keyboard tunggal. Ini keyboard tunggal dibuat pentas tinggi-tinggi, rok pendek-pendek. Yang nonton di bawah atu-atu. Nengok rok pendek, meniti air. Nengok bini di samping, meniti air mata. Saya tidak sholat ketika di depan di atas sajadah tiba-tiba ada kucing. Sah tak sholat ketika sholat tiba-tiba ada kucing tiduran, bahkan minta pangku pas tahiyat? Tak apa-apa, asal jangan kucing itu mencret. Kucingnya bersih, dimandikannya pakai sampo, kadang bersih pula kucing itu dari dia lagi. Kucing itu pakai sampo, dia pakai sabun telepon. Sholat dia, ada kucing situ, pas dia tersahur, kucing itu nempel-nempel, sah. Tapi kalau kucing itu mencret, berserak-serak tainya, batal, karena ada najis. Pahala apa yang didapat seorang ketika menolong hewan atau kasih makan hewan peliharaan? Udah saya ceritakan tadi kan? Udah, bilang aja udah, habis cepat kita balik. Anjing tadi cerita anjing. Sedang anjing aja boleh, apalagi kucing. Benarkah hewan bisa mendoakan manusia? Likulli ratbin kabidin ratbin sadaqah. Setiap yang hatinya basah maka ada bernilai sedekah, maka bernilai. Apakah binatang itu bisa bicara? Bisa. Mana dalilnya? Lagi tren nih sekarang, mana dalilnya? Kata Nabi Sulaiman, wahai pasukan bala tentara, jangan kalian jalan, stop. Kenapa Sulaiman? Karena aku mendengar panglima pasukan semut sedang memerintah semut-semut. Buka surat An-Nahl, buka surat An-Naml, surat semut. Ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang supaya jangan sampai diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahika, tersenyum mendengar suara semut-semut. Kalau pemimpin adil, semut pun tak ada yang terinjak. Tapi kalau sudah tak adil, manusia pun banyak yang mati kelaparan. Oleh sebab itu maka binatang pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil binatang berdoa? Hadisnya riwayat dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dalam bab Muallimun Nas Al-Khair. Guru-guru, guru MDA, guru mengaji, semua memohonkan ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan dalam laut, wan namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang pokok kayu. Dalam pokok kayu itu ada sarang semut, semut menjalar, berdoa untuk guru-guru mengaji. Guru fisika diangkat PNS, guru kimia dibayarkan gaji mahal, guru mengaji hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh dibaca. Oleh sebab itu Basnas beri mereka bantuan, tapi malaikat mendoakan mereka. Jangan sampai doa malaikat, doa binatang-binatang kepada mereka, tapi kita malah menganiaya mereka. Dulu saya pernah berzina, sekarang saya sudah menikah dan baru-baru ini mulai mendekatkan diri pada Allah. Saya sudah mandi dan sudah taubat, sudah berusaha sholat 5 waktu. Apakah Allah mengampuni dosa saya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampunkan Allah, maka taubatlah mesti taubat nasuha. Apakah almarhum ayah saya mendapatkan hisab dari perbuatan saya? Ayah saya meninggal tahun ini dan apa siapa lagi saya mesti minta maaf? Orang tua diazab karena dosa anak kalau tidak mendidik anak. Karena dosa tidak mendidik anak, maka mengalir dosanya. Tapi kalau orang tua sudah memasukkan anak sekolah agama, mendidik dia, meninggal kita, anak buat dosa, maka kita tidak memikul dosanya. Dalilnya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Itu dalil. Apa hukumnya mengecat rambut? Nabi sampai ke kota Makkah dari kota Madinah. Ayah Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Rambutnya sama jenggotnya putih semua. Kata Nabi suruh celup rambutnya sama jenggotnya. Dicelup pakai inai. Inai bahasa Melayu, bahasanya daun pacar.
Daun pacar digiling, diikat rambut, nanti warnanya berubah menjadi warna pink, warna inai, warna mahogani, warna tidak sampai hitam. Kata Nabi, jannibus sawad, jangan pakai warna hitam, karena warna hitam itu bisa menipu. Warna lain boleh, jangan warna hitam, menipu. Kenapa menipu? Zaman dulu tidak ada akte kelahiran. Kakek-kakek umur 70 mau meminang anak umur 17, dipakai gigi palsu, dipakai hitam. Nah, sudah nikah seminggu baru nampak pangkalnya putih. Jadi kalau ada unsur menipu tak boleh, tapi kalau tak ada unsur tipu boleh. Mana dalilnya? Karena ketika perang kata Nabi, yang tua-tua boleh cat hitam, yang tua-tua cat hitam. Karena untuk perang supaya apa? Supaya musuh melihat, pasukan Muhammad anak muda semua, padahal tua-tua pun ada. Nah, jadi kalau ada unsur tipu haram, kalau tak ada unsur tipu boleh. Sumbernya di mana? Kitab namanya Fatawa Al-Azhar, Fatwa Al-Azhar, yang menulisnya namanya Syekh Atiyah Saqar dari Mesir, Kairo. Pertanyaan terakhir, ini pula kertas yang paling panjang. Dimulai ceramah 8:30, berakhir 10:30, 2 jam gitu. Patutlah kaki saya kesemutan. Hai saudara-saudaraku yang berdiri, kita sama-sama berdiri. Cuman kalian berdiri aja, aku berdiri bercakap lagi. Kalian berdiri, mulut tutup pakai. Apakah menikah tanpa wali saksi pengulu itu sah Pak Ustaz? Enggak. Dalilnya, la nikaha illa biwaliin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Selama nikahnya masuk pula nyamuk ke dalam. Selama nikahnya pakai tercatat kepala kantor urusan agama kecamatan, maka tidak akan mungkin terjadi. Ini kenapa bisa ada orang nikah tak pakai wali, tak pakai saksi? Karena nikah siri. Jangan nikah siri. Ibu, jangan nikah siri. Anak perempuan jangan kasih nikah siri. Kalian kalau nikah siri rugi. Karena nikah siri tak ada surat. Nanti kalau dia pergi sampai mati kalian tak akan bisa cerai. Tapi kalau dia nikah sah, pergi dia 3 bulan, pergi ke pengadilan, bisa digugat. Kalau tidak, seumur hidup tak kabeh indak batali. Terikat tapi tak ada tali. Karena saya pernah mendengar itu boleh dilakukan hanya di kalangan tertentu, para habaib keturunan Rasulullah. Tak betul. Para habaib justru memegang sunnah Rasulullah SAW. Carilah mana ada habib nikah tak pakai wali, tak pakai saksi. Nabi ya, Nabi Muhammad SAW boleh tak pakai wali, tak pakai saksi. Tapi kita manusia biasa tidak. Bagaimana seorang telah menikah namun suami tak pernah memberi nafkah lahir batin, sama istri sama kurang 1 tahun, bolehkah saya istri menuntut haknya? Istri boleh pergi ke pengadilan, nanti hakim yang akan memutuskan. Keluarlah sertifikat dari hakim pengadilan agama Kabupaten Pelalawan. 3. Salahkah apabila seorang anak tidak mematuhi kata orang tua, di mana orang tua ingin sang anak pacaran seperti lumrah? Ini orang tua hantu ini. Mestinya engkau yang melarang anakmu pacaran, Pak. Mesti kalau datang cowoknya kau suruh pulang. Ini kau pulang suruh pacaran. Masuk nak, masuk. Silakan ya. Duduk sini ya. Papa sama mama mau ke dalam. Itu sama artinya kalian dengan berzina kalian. Zina. Lahir khulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Pacaran nak. Aku tak mau kau jadi lajang tua. Aku tak mau kau jadi panglatu, panglima lajang tua. Ini tak betul. Karena orang tua, pemimpin, dan setiap orang tua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua yang mengatakan pacaranlah nak, padahal jodoh sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rezeki tak akan ke mana. Saya malam ini mesti berangkat pulang cepat karena langsung, karena tadi belum turun hujan. Jadi maksudnya besok mau ke Jakarta mesti naik pesawatnya bukan di Pekanbaru tapi dari Padang. Pulang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru ke Padang. Saking buru-burunya, buru-buru mau ke sini, tengok di belakang rupanya tas tinggal. Cemana mau ceramah tas tinggal baju tak ada. Datang, ini saya mau jelaskan kalau sudah rezeki tak kemana. Sampai tadi datang Ustadz Fulan bin Fulan dari Tembilahan ngasih baju batik. Inilah dia baju batik yang paling keren. Nampak? Baru saya termenung, oh rupanya
Abdul Somad, tinggal tas bajumu. Rupanya ada baju dari Tembilahan yang mantap, lebih keren pula lagi dari baju yang mau dibawa tadi. Kalau saya pakai baju tadi, baju koko putih. Mungkin orang pematang tinggi kan Ustaz Somad bajunya itu aja. Tapi malam nih pakai batik, keren, dipakai dingin lagi karena ada kipas angin di belakang. Rezeki sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada usaha. Usahanya jangan haram. Usahanya jangan haram. Maka jangan pernah takut jodoh. Kalau sudah jodoh tak akan kemana. Tapi harus ada usaha. Tapi jangan pacaran. Pergi jumpai Pak Kepala Kemenak, jumpai Ustadz kita Pak Ketua MUI, jumpai Ustadz Somad. Ustadz kan banyak jamaah Ustadz. Tolong carikan jodoh saya Pak Ustadz. Perempuan yang kaya, kebun sawitnya sejauh mata memandang, ayahnya sedang diopnami tak lama lagi mati, dia pula cantik. Kemudian pula taat beragama, hafal juz 30 Quran 30 juz. Kalau ada kasih ke saya Pak Ustaz. Kalau ada macam itu ngapain aku kasih ke kamu? Bagus aku kasih sama bapak-bapak yang lain. Saya tak mau juga. Mudah-mudahan amal kita selama 2 jam malam ini bernilai amal soleh, berubah dari pengajian menjadi amal perbuatan, diselamatkan Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.